Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, saya Iqtut Arianto dari BGSD 4B NPM 19160051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya, yaitu kegiatan observasi yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Maret 2021. Waktu pelaksanaannya yaitu pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Nama sekolahnya yaitu SDN 1 Joharan dan nama kepala sekolahnya yaitu Heri Widodo SPD, dan nama guru yang saya wawancara yaitu Heri Widodo SPD, dan nama siswa yang saya wawancarai yaitu yang bernama Losesa Saryani yang duduk di kelas 1 SD. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya ya. Hasil wawancara yang pertama itu ada tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 1 SDN 1 Joharan. Sebelum mengajar, guru menyiapkan perangkat pelaksanaan pembelajaran seperti Bromos, program semester, Brota, program tahunan, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, jurnal, dan absensi. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan kelas 1 SD Negeri 1 Joharan ketika mengajar. Setelah menyiapkan perangkat pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup secara terstruktur. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru SDN 1 Joharan sebelum pandemi COVID-19 adalah memberi salam, absen, berdoa, bernyanyi, dan menyiapkan kelas. Lalu saat pandemi COVID saat ini, guru menyuruh siswa untuk absen di grup WA yang sudah ada dan didampingi oleh masing-masing orang tua siswa. Selanjutnya, pendekatan, strategi, metode atau mode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 1 SDN 1 Joharan pada saat belajar di sekolah. Metode yang digunakan yaitu metode belajar konvensional atau bisa disebut juga dengan ceramah, metode demonstrasi, metode latihan keterampilan, metode pengajaran secara cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode demonstrasi memiliki manfaat antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa jadi lebih fokus dan terarah pada materi, pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. Selanjutnya, metode latihan keterampilan dianggap baik karena metode pengajaran dengan melatih keterampilan siswa dengan cara membuat, merancang, dan memanfaatkan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan memanfaatkan suatu bahan menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Selanjutnya ada teknik evaluasi. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan teknik sama seperti penjelasan pada pertanyaan nomor 3. Hanya saja dalam kondisi belajar jarak jauh atau lebih dari rumah, lebih menekankan para siswa-siswi untuk mengasah pemahaman mereka dengan cara pemahaman mereka sendiri dengan sedikit peran guru, dan lebih banyak menggunakan berdampingan dengan peran orang tua masing-masing peserta didik. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Seluruh siswa yang ada di dalam kelas dipersilakan untuk berdiri baris di depan kelas. Setelah baris, masing-masing peserta didik diminta untuk duduk di bangku, lalu dipimpin duduk siap dan memulai berdoa menurut keyakinan setiap individu. Kegiatan ini dipimpin oleh ibu atau bapak guru di sekolah. Setelah membaca doa, siswa mengeluarkan semua peralatan pembelajarannya
dari dalam tas, yang menandakan bahwa mereka sudah siap untuk belajar. Namun pada kondisi belajar dari rumah, guru tetap membuat kelas dengan ucapan salam. Hanya saja yang dilakukan sebelum pelajaran dimulai pada saat daring tidak lagi berdiri di depan kelas sekolah, karena kelas belajar di rumah adalah kelas online atau WA group. Selanjutnya, yang dilakukan ketika sedang belajar di sekolah, seluruh peserta didik diminta untuk tenang dan memperhatikan untuk menyimak topik pembahasan guru. Selanjutnya, berbeda pada saat belajar dari rumah. Yang dilakukan ketika setiap di rumah adalah hanya melihat dan mendengar informasi dari guru melalui video yang telah dikirimkan lewat WA dan dibantu oleh orang tua masing-masing peserta didik. Media yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Saat belajar di kelas, yang dilakukan guru adalah menunjukkan alat peraga atau media yang dengan sengaja dibuat untuk mensamakan antara materi pembelajaran dengan media. Contohnya, media yang digunakan pada saat masih sekolah menggunakan media berhitung satuan sampai dengan 10 dengan media dibuat dari bahan-bahan bekas dan dibentuk sekreatif mungkin. Pada saat belajar di rumah, guru hanya menjelaskan saja dan siswa diminta untuk kerjasama dengan orang tua untuk membuat media sesuai dengan materi pembelajarannya. Selanjutnya ada perasaan peserta didik ketika belajar di sekolah. Menyenangkan karena bisa bertemu langsung dengan guru dan melihat langsung apa yang dikerjakan oleh guru, sehingga peserta didik mampu menangkap pelajaran dengan baik. Berbicara mengenai pendidikan dari jarak jauh itu cukup kurang jelas karena anak-anak usia dasar kelas 1 SD mengenal dunia sekolah. Jika disajikan penyampaian materi dalam bentuk buku dan products, voice note, video dan lain-lain, anak merasa bosan, jadi malas untuk sekolah karena dia hanya ingin belajar sambil melihat secara langsung, meraba dan berinteraksi komunikasi langsung dengan guru dan belajar sambil berteman. Kegiatan observasi yang dilaksanakan pada Rabu 14 Maret 2021 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di SDN 1 Johara dengan narasumber atau Bapak Muhammad Rizky SPD serta observer peserta didik yang bernama Iluh Sesaryani. Dalam kegiatan observasi ini membahas mengenai bagaimana metode pembelajaran guru pada peserta didik terhadap dua kondisi. Pada saat belajar di sekolah dan guru melaksanakan proses pembelajaran mengajar di rumah saja, terdapat perbedaan di antara dua kondisi tersebut, di mana pada saat berproses belajar mengajar dilaksanakan di sekolah. Metode yang digunakan yaitu metode belajar konvensional atau ceramah, metode demonstrasi, metode latihan keterampilan. Pada saat belajar jarak jauh, peserta didik menerima proses pembelajaran menggunakan metode discovery, di mana pada pembelajaran menggunakan metode discovery, peserta didik diminta untuk mencari jawaban atas pertanyaan sendiri atau disebut dengan strategi penemuan, yang bertujuan untuk mengembangkan cara siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang baik. Mengenai tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas 1 SDN 1 Johara atau Bapak Muhammad Rizky. Ketika sebelum mengajar dan ketika mengajar, pada saat sebelum mengajar atau pada saat tahun ajaran baru pada saat tahun baru ajaran,
yaitu guru mempersiapkan seperangkat pelaksanaan pembelajaran seperti materi pembelajaran, BROMOS atau program semester, PROTA atau program tahunan, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, jurnal, dan absensi. Dan ketika hendak melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, guru menyiapkan 3 rangkaian kegiatan, yaitu ada pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih.